Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan sejawat, penanggung jawab Laboratorium Mikroskopis TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bogor. Izinkan kami, saya Dimas Prapanca, mewakili Laboratorium Rujukan Intermediate untuk uji silang mikroskopis TB Kabupaten Bogor menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan uji silang mikroskopis TB di tahun 2025. Ya, sebagaimana beberapa waktu kemarin kami menyampaikan bahwa untuk saat ini kita belum bisa melaksanakan kembali proses uji silang mikroskopis TB. Saat ini kami menginformasikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bahwa kita akan mulai melaksanakan uji silang mikroskopis TB triwulan 1 tahun 2025. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kami informasikan karena terdapat beberapa perubahan terkait pelaksanaan uji silang mikroskopis TB. Nah, Bapak Ibu, ini yang ada di layar adalah edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai undangan sosialisasi restrukturisasi laboratorium rujukan mikroskopis TB dan aplikasi ITB 12 yang terbaru untuk tingkat Fasiankes mikroskopis. Jadi Bapak Ibu, pada intinya besok Senin tanggal 5 Mei 2025 pukul 8.30 akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh penanggung jawab lab mikroskopis TB. Namun karena ini dilaksanakan untuk tingkat Indonesia, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk hadir masuk ke Zoom meeting lebih awal. Mengapa demikian? Karena memang di sini ada link YouTube ya Bapak Ibu ya, yang disediakan oleh panitia. Tetapi nanti Bapak Ibu mungkin tidak bisa berkomunikasi secara langsung jika ingin memberikan pertanyaan, memberikan masukan dan lain-lain. Jadi silahkan esok hari Senin pagi langsung melakukan join ke Zoom meeting. Di link nanti ini akan saya share bersama dengan video ini di grup penanggung jawab laboratorium. Bergabung untuk kemudian Bapak Ibu dapat menyimak lebih mudah dan juga memahami setiap step by step untuk pelaksanaan uji silang mikroskopis di tahun 2025. Jadi ada dua hal Bapak Ibu yang akan disosialisasikan. Yang pertama itu adalah restrukturisasi laboratorium rujukan. Hal ini seiring dengan nomenklatur laboratorium kesehatan masyarakat yang baru. Jadi nanti akan sesuai dengan levelingnya Labkesmas tingkat 1, Labkesmas tingkat 2, dan seterusnya. Namun Bapak Ibu tidak usah terlalu pusing karena memang sebenarnya kita sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi untuk Bapak Ibu yang berada di Pasienkes level 1 yaitu Puskesmas untuk tier 1, maka seperti biasanya akan mengirimkan uji silang kepada kami Laboratorium Kesehatan Kabupaten untuk proses pembacaan uji silang slide sediaannya. Jadi mungkin untuk poin yang pertama ini Bapak Ibu sebenarnya sudah berada pada posisi yang benar. Jadi nanti cukup menyimak saja terkait tentang restrukturisasi lab rujukan. Nah, yang menjadi penting adalah Bapak Ibu harus mengetahui poin yang kedua, yaitu mengenai adanya aplikasi ETB 12 yang terbaru untuk proses uji silang mikroskopis. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tidak menggunakan website ETB 12 yang sebelumnya. Karena memang untuk saat ini Kementerian Kesehatan sudah memperbarui website aplikasi ETB 12. Jadi nanti domain websitenya yang baru. Lalu setelah itu fitur-fitur yang ada di dalamnya juga akan menggunakan beberapa hal yang diperbaharui. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pada intinya website ini sebenarnya juga tidak terlalu sulit untuk digunakan. Jadi setting pengaturannya hampir sama dengan website yang sebelumnya. Yang mungkin cukup berbeda adalah tampilannya saja. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dapat informasi mengenai website ini. Jadi nanti alamat websitenya adalah itb12dev.sitb.id.
berbeda ya sama yang kemarin ya. Dan secara tampilan mungkin lebih modern lah ya. Warnanya lebih berbeda dan juga fiturnya tidak jauh berbeda. Jadi Bapak Ibu tidak akan kesulitan karena memang fiturnya sudah disesuaikan dengan website ITB 12 yang sebelumnya. Hanya tampilannya saja yang berbeda. Sebagaimana website yang lalu, kita bisa lihat juga di sisi sebelah kiri layar, Bapak Ibu. Dari kita melihat sebelah kiri layar, di sini fiturnya juga hampir sama. Ada dashboard, data uji silang, data sediaan, laporan, termasuk informasi profil Pasienkes. Nah, di sini saya menggunakan akun Puskesmas Lisadeng misalnya. Nanti saya coba logout dulu ya. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya. Ketika kita masuk ke dalam website, tampilan awal seperti ini. Lalu kita masukkan username dan password. Untuk username dan password esok akan diberikan Bapak Ibu oleh panitia. Jadi Bapak Ibu harapannya bisa bergabung. Nanti akan diinformasikan username dan passwordnya. Nanti ketika masuk tampilan layar awalnya seperti ini. Di informasi dashboard, Bapak Ibu nanti akan melihat data informasi uji silang mikroskopis. Namun karena belum dimulai, maka semuanya masih nol di sini ya. Terutama triwulan 1 di sini sudah tampak mungkin informasi karena sudah dibuka untuk proses uji silang mikroskopisnya, tapi semuanya masih nol karena memang belum dijalankan uji silangnya. Nah, nanti di data uji silang seperti biasa Bapak Ibu juga akan menambahkan informasi kalau misalnya kita akan melakukan pengisian slide identitas ya seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapati bisa mencari di sini triwulan 1 ya. Bapak Ibu bisa lihat misalnya di sini triwulan 1 karena memang baru triwulan 1 yang akan dibuka. Nanti ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal scroll sedikit ke bawah dan melakukan input data. Nah, di sini input data dasar, itu tinggal diisi saja ya. Nama petugasnya, berapa jumlah sediaannya, yang positif berapa, sekian T berapa, negatif berapa, nanti akan tinggal diisi saja. Nah, karena baru awal, di sini memang nama petugas pasienkesnya belum ada, nanti Bapak Ibu bisa mengklik informasi yang ada di sini. Kita klik, nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa tambahkan ya nama petugasnya siapa. Klik tambah. Jadi pada intinya Bapak Ibu, website ini tidak ada sulitnya sama sekali. Hanya tinggal memperhatikan beberapa poin saja di dalamnya yang mungkin agak sedikit berbeda tampilannya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisi, nah ini saya misalkan ya, untuk Puskesmas Luis Sadeng, misalnya saya isikan di sini, kita tambah dulu informasinya. Misalnya kita isikan tugasnya. Ini saya misalkan saja ya, nanti bisa saya hapus lagi. Kita isi yang ditanda merah dulu saja. Kita misal dulu ya. Kita simpan. Nah, nanti eh, akan ada data ini di grup. Maaf, maksud saya di dalam profil dari informasi. Ada petugasnya. Nah, baru kita bisa melakukan proses pengisian uji silang. Di sini kita bisa lihat. Misalnya kita pilih di ya. Ya, berarti yang dipilih tadi harus petugas. Nah, di sini kita masukkan nama petugas pasienkesnya. Kita masukkan misal jumlah swab positif 5, sekian T2, negatif 25. Ini kita misalkan. Nah, nanti di sini langsung menghitung secara otomatis ya. Jumlah sediaan positif kita ada 7, sekian T dan positifnya. 2 plus 5, 7, negatif yang akan diuji silang 8. Jadi, nanti total sediaan yang diuji silang adalah 15 slide, di mana 7 slide positif dikirim semuanya dan sedia negatifnya 8. Dengan interval pengambilan sedia negatif itu 3 ya, jeda pengambilan. Jadi ketika kita sudah simpan,
Klik simpan. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan informasi identitas sediaannya. Kita tinggal klik tambah, kita masukkan misalnya identitasnya seperti ini, tanggal hasil pemeriksaan keluar, bisa kita misalnya di tanggal 9 Januari, hasilnya misalnya scanty, simpan. Maka dia akan masuk ya, datanya ada di sini, dan seterusnya kita tambahkan, seterusnya kita tambahkan lagi misalnya ini. Oke, nah, itu kita tambahkan semua data di sini sampai semuanya sudah selesai. Nanti kita klik kirim. Nah, ini kalau udah klik kirim, tandanya ini sudah dikirim ke kami ke LRI Mikroskopis TB. Semudah itu Bapak Ibu. Jadi memang caranya sama saja, tampilannya saja yang sedikit berbeda. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti dalam proses pengiriman sediaan sama pengisian website hanya mencoba-coba dulu saja, trial error tidak masalah karena data bisa dihapus kembali. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpikir terlalu kompleks terhadap wah berubah lagi websitenya, sulit lagi tidak ya. Jadi ini pada intinya website ini tidak ada perubahan yang terlalu mendasar. Mungkin yang patut menjadi catatan tadi ya, tinggal nanti Bapak Ibu di profil unit kerjanya ditambahkan petugasnya dengan benar. Ini saya hapus lagi ya. Di sini Bapak Ibu tambahkan profil data petugasnya nanti siapa saja boleh ditambahkan. Nah, bisa kepala UPT-nya dimasukkan, supervisornya dimasukkan, petugasnya bisa dimasukkan juga. Tapi nanti untuk yang mengisi identitas saran diwajibkan ya diisinya sebagai petugas begitu. Karena nanti pada saat kita memilih untuk data uji silang tadi, kalau dia tidak masuk sebagai petugas dia tidak tampil. Nah, di sininya nama petugasnya tidak tampil ya kalau tidak ada dimasukkan sebagai petugas. Nah, itu catatannya. Jadi nanti setelah dapat akun, Bapak Ibu langsung tambahkan nama petugasnya, alamat Fasiankesnya diperbaharui. Ini kan masih banyak yang kosong ya. Lalu layanan Fasiankesnya juga diberikan informasi. Saya rasa mungkin ya kalau tidak ada TCM diganti menjadi tidak misalnya. Kalau misalnya ada mikroskopis dan TCM berarti seperti ini ya. Ya, iya untuk uji mikroskopis, ya juga untuk TCMS. Nanti dia akan diarahkan lagi oleh panitia besok. Mungkin itu saja sih Bapak Ibu. Selebihnya tidak ada yang perlu diubah-ubah karena pada intinya Bapak Ibu cukup memperhatikan mengenai pengisian data uji silang. Nah, nanti di sini baru terbuka kalau triwulannya berjalan ya. Misalnya sini baru triwulan 1, jadi Bapak Ibu tinggal di sini masuk ke edit data yang gambar icon pensil. Nanti juga ketika sudah diklik, diisi identitasnya, klik simpan, maka nanti tinggal mengisi identitas sediaannya. Seperti ini contohnya ya. Saya hapus juga karena tadi ini hanya contoh. Jadi kalau sudah semuanya baru klik kirim yang ada di bawah. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin informasi dari kami. Sekali lagi, perkembangan website ini adalah untuk menunjang kegiatan uji silang mikroskopis TB karena kemarin banyak keluhan mengenai tampilan website yang cukup sulit untuk diakses, lalu setelah itu fiturnya juga banyak tidak terlihat untuk ketika proses input identitas sediaan. Nah, sekarang kita sudah menggunakan aplikasi yang baru, website yang baru. Jadi jangan lupa besok hari Senin untuk mengikuti Zoom meeting dalam kegiatan sosialisasi website ITB 12 yang terbaru. Demikian Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.